Akhirnya Gojek dan Tokopedia resmi mengumumkan merger pada Senin 17 Mei 2021. Kabar merger dua perusahaan ini santer terdengar awal 2021. Gojek Tokopedia membentuk grup Goto dari merger tersebut. Pembentukan Goto ini menghasilkan kolaborasi usaha terbesar di Indonesia dan antara dua perusahaan internet serta layanan media di Asia hingga kini. Tapi apa artinya merger itu dan bagaimana itu akan berdampak ke pasar ke depannya? Mari cari tahu dengan menonton episode kami ini dari awal sampai akhir. Oke, let's go! Perusahaan mencari merger untuk mendapatkan akses ke pasar yang lebih besar dan basis pelanggan, mengurangi persaingan, dan mencapai skala ekonomi. Ada berbagai jenis merger yang dapat diikuti oleh perusahaan tergantung pada tujuan dan strategi mereka. Tetapi pada dasarnya, merger terjadi ketika dua atau lebih perusahaan bergabung untuk membentuk entitas baru. Setelah merger, perusahaan akan mengamankan lebih banyak sumber daya dan skala operasi akan meningkat. Perusahaan dapat menyetujui merger untuk memasuki pasar baru atau mendiversifikasi penawaran produk dan layanan mereka sehingga meningkatkan keuntungan. Merger juga terjadi ketika perusahaan ingin mengakuisisi aset yang membutuhkan waktu untuk berkembang secara internal. Penggabungan antar perusahaan akan menghilangkan persaingan di antara mereka sehingga mengurangi harga iklan produk. Selain itu, penurunan harga akan menguntungkan pelanggan dan pada akhirnya meningkatkan penjualan. Merger dapat menghasilkan perencanaan dan pemanfaatan sumber daya keuangan yang lebih baik, tapi tentu saja ini semua bergantung pada keberhasilan integrasi mereka setelah merger berlangsung. Dalam keterangan resmi, pembentukan grup Goto ini mengombinasikan layanan e-commerce, on-demand, dan layanan keuangan dan pembayaran, menciptakan platform pertama di Asia Tenggara yang menghadirkan 3 layanan penting dalam satu ekosistem. Grup Goto ini akan menggarap potensi besar pertumbuhan ekonomi Indonesia terbesar di Asia Tenggara yang memiliki segmen kelas menengah yang terus bertumbuh pesat dan populasi muda yang sangat tanggap teknologi. Model bisnis. Patrick Chow, Presiden Goto, mengungkapkan bahwa model bisnis grup Goto menjadi semakin beragam, stabil, dan berkelanjutan. Goto mengombinasikan transaksi platform Gojek yang memiliki volume dan frekuensi yang tinggi dengan platform e-commerce Tokopedia yang memiliki frekuensi medium namun dengan nilai transaksi tinggi. Kedepannya, grup Goto akan berkontribusi lebih dari 2% kepada total PDB Indonesia dan akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja serta peluang penghasilan seiring dengan berkembangnya bisnis kami dan bertumbuhnya ekonomi. Begitu ungkap Patrick dalam siaran pers hari Senin, tanggal 17 Mei 2021. Model bisnis Goto akan mengombinasikan layanan e-commerce, pengiriman barang, pengiriman makanan, transportasi, dan keuangan. Grup Goto juga akan menciptakan platform konsumen digital yang melayani sebagian besar kebutuhan konsumsi rumah tangga. Jaringan mitra usaha serta mitra driver di dalam grup Goto juga akan saling melengkapi dan menghadirkan pilihan barang serta jasa yang dibutuhkan, didukung oleh layanan pembayaran digital dan keuangan yang akan semakin mempermudah masyarakat sekaligus meningkatkan inklusi keuangan. Jajaran direksi. Andre Sulistyo dari Gojek akan memimpin Goto sebagai CEO grup ini, dengan Patrick Chow dari Tokopedia sebagai Presiden Goto. Sedangkan Kevin Alui akan tetap menjabat sebagai CEO Gojek dan William Tanuwijaya akan tetap menjadi CEO Tokopedia. Selain tanggung jawab di tingkat grup, Andre juga akan terus memimpin bisnis pembayaran dan layanan keuangan yang dinamakan Goto Financial. Goto Financial mencakup layanan GoPay serta layanan keuangan dan solusi bisnis mitra usaha. Valuasi perusahaan. Setelah merger, Goto dikabarkan akan melakukan penawaran umum perdana ke publik atau bahasa Inggrisnya Initial Public Offering atau IPO di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Direktur Eksekutif ICT Institute yaitu Heru Sutadi menilai jika IPO itu benar-benar dieksekusi, Goto berpeluang menjadi saham blue chip di BEI. Valuasi grup Goto, hasil merger dari Gojek dan Tokopedia, disebut-sebut mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 243,25 triliun. Asumsi dengan kursnya itu 14.309 per dolar Amerika Serikat. Dengan valuasi ini, Goto menjadi raksasa teknologi dengan valuasi terbesar di kawasan Asia Tenggara, mengungguli Grab yang mencatatkan valuasi 14 miliar dolar Amerika Serikat. Dampak merger.
Terlepas dari seluk-beluk merger dan potensi Goto di level Asia Tenggara hingga Asia, tentu lebih konkret jika kita bicara apa sebenarnya dampak merger kedua perusahaan ini bagi konsumen di dalam negeri. Pertama, usai merger, bila perusahaan jadi melakukan penawaran saham ke publik atau Initial Public Offering (IPO), maka pendanaan yang mereka himpun bisa lebih besar. Kedua, usai merger, ada kemungkinan kedua perusahaan akan lebih mengembangkan kelogistikan yang terintegrasi. Artinya, tetap ada potensi layanan ongkir atau ongkos kirim jadi lebih murah bagi pengguna karena khususnya mereka bisa menggunakan pengiriman barang belanjaan di Tokopedia memanfaatkan jaringan kelogistikan dari Gojek. Ketiga, sistem pembayaran dan pinjam-meminjam atau peer-to-peer lending bisa jadi semakin kuat dan gencar ditawarkan ke pengguna. Pendapat atau opini mengenai arti bagi dunia kripto. Rencana pengembangan bisnis pembayaran dan layanan keuangan Goto Financial yang mencakup layanan GoPay beserta sistem pembayaran dan peer-to-peer lendingnya tentu akan terus diperluas. Bukan tidak mungkin guys, bahwa Goto Financial juga akan menerima pembayaran dalam bentuk Bitcoin atau cryptocurrency lainnya. Bukan rahasia umum jika suatu bisnis melihat kripto sebagai sarana penghasil laba yang besar, mereka akan menerimanya. Seperti PayPal, salah satu platform pemrosesan pembayaran terbesar yang bekerja kayak pasar exchange, mereka menghasilkan laba dari biaya transaksi yang terjadi setiap detiknya. Dan ketika mereka lihat Bitcoin dan kripto memiliki minat investor yang sedemikian besar, PayPal memutuskan untuk menerima Bitcoin dan kripto, sehingga sekarang mereka memiliki semua kucuran dana dari investor yang berminat. PayPal akhirnya sekarang menjadi salah satu pemain besar utama di alam kripto. Jadi, jika Goto memutuskan untuk mengambil langkah yang sama, mereka bahkan bisa menjadi jauh lebih besar dan adopsi kripto dapat dipercepat. Karena Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan sekitar 2/3 tidak punya akses ke sistem perbankan dan keuangan. Tetapi guys, sebagian besar rakyat Indonesia punya akses ke ponsel dan mereka menggunakan platform online seperti Tokopedia dan Gojek sehari-hari untuk kebutuhan mereka. Jadi perhatikan aja nih, kalau ada ledakan adopsi kripto yang akan terjadi jika Goto nantinya memutuskan untuk menerima kripto di platform mereka. Selain itu, ada beberapa spekulasi juga bisa kita ambil. Misalkan kita bicara Goto menggunakan marketplace dari ekosistem e-commerce mereka untuk menampung NFT. Potensinya jadi yang terbesar di Indonesia atau bahkan di Asia Tenggara. Spekulasi terbesar lainnya adalah kemungkinan Goto akan merilis sistem blockchain-nya sendiri yang memiliki token khusus untuk mengatur seluruh ekosistem Goto dan sub-bisnisnya. Ini tentu hanya spekulasi guys, dan kita hanya tinggal melihat waktu serta perkembangan merger mereka ke depannya seperti apa. Sekian dari kami hari ini guys, beritahu kami apa pendapat kalian semua. Gimana menurut kalian merger Gojek dan Tokopedia ini akan berdampak ke masyarakat Indonesia, terutama rakyat sehari-harinya? Silahkan kalian komen di bawah tentang pendapat kalian dan juga kalau ada pertanyaan atau hal apapun yang kami kelewat ketinggalan. Bisa juga langsung gabung ke server Discord kami dengan link yang ada di deskripsi untuk ngobrol lebih lanjut dan dalam lagi dengan semua tim inti kami yang ada di sana. Terima kasih guys sudah bergabung dengan kami hari ini dan menonton sampai akhir. Sampai jumpa dengan kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!